wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Salasatul Usul ataupun Al-Usulus Salasah. Kemarin sudah membahas seputar rojak, dalil berharap bahwa rojak termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengatakan wa dalilu tawakkul qauluhu subhanahu wa ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Maqala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalil tawakal firman Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah lah maka bertawakallah kalian jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah maka tawakal itu sudah mencukupinya. Ya. Di sini dari firman Allah Subhanahu wa taala ini di mana ada kalimah yang sebenarnya haknya diakhirkan, yaitu alallahi. Harusnya kan fatawakkalu alallahi in kuntum mu'minin. Tetapi alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin itu diletakkan di depannya. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang haknya itu di akhir tapi diletakkan di depan itu memberikan faedah pembatasan. Ya. Taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-hasan. Mendahulukan sesuatu yang haknya itu diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Sehingga dari sini bahwa tawakal ini termasuk seagung-agung ibadah. Dan di situ juga menunjukkan tauhid, ya, karena hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal. Ya. Sampai kemudian dijelaskan bahwa kaitannya dengan keimanan itu, ya, itu dikaitkan ataupun disyaratkan dengannya, yaitu in kuntum mu'minin, jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Artinya jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman, maka hendaklah kalian itu hanya bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada yang lainnya. Artinya sebagai sebuah syarat di situ. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di firman Allah yang selanjutnya disebutkan dalam kitab ini, ya, ini menyebutkan keutamaan tentang tawakal. Di mana keutamaan tawakal itu bahwa hasbuh, itu sudah mencukupinya. Namun kita harus paham bahwa tawakal itu tidaklah menafikan daripada usaha. Ya. Kita tahu bahwa tawakal itu adalah al-i'timad alaihi, tawakkul ala syai' itu al-i'timad alaihi. Bertawakal kepada sesuatu itu adalah menyandarkan padanya. Sehingga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-i'timadu 'ala Allah taala kifayatan wa hasaban fi jalbil manafi wa dafil madar wa huwa min tamamil iman. Sehingga tawakal itu dia adalah menyandarkan diri kepada Allah di dalam hal mencukupi, demikian pula di dalam hal memenuhi, ya, di dalam mendapatkan kemanfaatan, demikian pula dalam menolak madharat. Dan ini termasuk dari kesempurnaan keimanan. Ya. Makanya di dalam firman ini diterangkan, ya, in kuntum mu'minin. Berarti kan termasuk kesempurnaan dari keimanan, ataupun bisa dikatakan syarat kesempurnaan dari keimanan itu adalah adanya tawakal yang sempurna. Ya. Dan kita tahu bahwa tawakal itu tidak menafikan usaha. Itu menjadi sesuatu yang seiring, ya. Sesuatu yang seiring. Bahwa dari awal seorang pada saat berbuat itu, atau seorang pada saat awal berusaha itu sudah ada tawakal. Makanya kalau kita mulai taklim atau kita mulai menulis kan ada penyebutan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau kita keluar rumah juga ada penyebutan bismillah. Atau seorang mau berusaha
makan ya. Makan kan bentuk usaha supaya kelaparannya hilang. Maka dia membaca basmalah. Maka bacaan atau baca tasmiyah bukan basmalah. Ya, baca tasmiyah yaitu bismillah. Dan kita tahu bahwa baca Bismillahirrahmanirrahim itu kan dia sebenarnya ada dia merupakan takdiyah atau muta'alliq dia, muta'alliq. Ya, muta'alliq bagi apa? Ya, bagi fi'il yang sebelumnya. Fi'il yang sebelumnya yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Namun fi'il itu diletakkan di bagian akhir. Di bagian akhir. Sementara muta'alliqnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim itu diletakkan di depan. Sehingga maknanya tatkala seorang dia membaca Bismillahirrahmanirrahim ya dia hanya dengan menyebut nama Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, baru kemudian fi'il yang sesuai dengan perbuatan yang akan dilakukan itu diletakkan di belakang. Hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mau ini gitu. Saya mau ini, misalnya saya mau makan, berarti saya mau makan. Padahal secara asal bahasa ya saya mau makan akulu Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Tapi kemudian diletakkan di belakang, ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah akulu. Hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala saya memakan. Karena apa? Karena kenapa diartikan hanya? Karena takdimu mahaku takhir yufidul hasr. Karena mendahulukan sesuatu yang haknya akhir itu memberikan faedah pembatasan. Hanya saja kata saya memakan yaitu akul tadi. Kalau misalnya seorang baca Bismillah mau makan, itu diletakkan di akhir dan dihilangkan karena sudah difahami, sudah dimaklumi. Tatkala sudah difahami dan dimaklumi berarti tidak perlu untuk disebut gitu. Sehingga tatkala orang misalnya mau pergi ke pasar ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu sebenarnya dalam hatinya sudah difahami dengan dalil seperti doa keluar rumah ya, dengan dalil mengawali sesuatu, mengawali menulis, mengawali membaca, ya, mengawali taklim, ya. Seperti tadi di awal saya menyampaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah ada dalil bahwa niat itu tempatnya dalam hati. Ya, niat itu tempatnya dalam hati. Ini dalam satu sisi ya. Kemudian pada saat seorang dia ya, mau melakukan sesuatu tersebut dia membaca tasmiyah atau membaca basmalah gitu, dan apa yang akan dilakukan itu tidak perlu disebut ya, semua sudah difahami, dimaklumi. Kemudian dia menempuh usaha yang dimaklumi, dari perbuatan yang dia awali dengan membaca tasmiyah ataupun basmalah. Ya, bisa tasmiyah, bisa basmalah sesuai dengan konteks. Tatkala dia berusaha dari awal sampai kemudian menempuh usaha sampai akhir, dia senantiasa menyandarkan diri kepada Allah. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Manusia itu hanya dituntut untuk melakukan sesuatu yang dimampukan, yang diberi kemampuan oleh Allah padanya. Adapun selainnya, itu Allah yang akan menyampaikan. Makanya Allah mengatakan, Innallaha balighu amrihi. Sungguhnya Allah Ta'ala, zat yang akan menyampaikan urusannya. Ya, yang akan menyampaikan, melaksanakan urusannya. Ya, contoh misalnya, di dalam dakwah. Ya, di dalam dakwah itu mesti juga ada tawakal. Ya. Nabi SAW diperintah oleh Allah itu untuk menyampaikan, menjelaskan. Sampai pada taraf kemampuannya saja. Taraf kemampuannya apa? Menyampaikan hidayah, irsyad, bayan, bimbingan, bayan. Adapun setelahnya, ya kaitan hidayah taufik, itu sudah bukan wilayah. Serahkan aja kepada Allah. Ya, demikian pula misalnya ada orang yang menentang dakwah, musuh dakwah. Ya tugasnya hanya menyampaikan saja.
Sampai di situ. Adapun kaitannya memukul, memenjarakan, nah tentu ini urusan pemerintah. Urusan pemerintah. Artinya ini wilayah-wilayah pemerintah. Adapun seorang ahli ilmu, seorang yang punya ilmu, dia tugasnya menjelaskan saja. Ataupun dikatakan iqamatul hujah, menjelaskan dari sisi hujah saja. Adapun setelahnya keputusannya itu diserahkan kepada Allah. Ya, makanya orang itu bisa menang karena hujah, namun bisa binasa karena hujah. Seorang menang karena hujah, orang yang disampaikan itu menjadi menang karena hujah, kapan menerima hujah tersebut. Tapi seorang akan binasa karena hujah pada saat dia menentangnya. Artinya pada saat hujah disampaikan kepada manusia, pada orang yang menentang dengan iqamatul hujah, itu sudah dia tidak berhadapan dengan, kalau dia menentang itu sudah tidak perlu dihadapi, karena itu sudah urusannya antara dia yang menentang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menyampaikan segera menyampaikan. Kalau kita tahu masalah tawakal seperti itu ya, itu kita akan mudah untuk bersabar dan tidak perlu di dalam menyampaikan itu memaksa diri, memaksakan orang itu. Sehingga menasihati penguasa, misalnya satu contoh penguasanya dolim, ya sudah sampaikan secara sembunyi-sembunyi, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah lepas tanggung jawab. Urusannya nanti bukan urusan kita, tapi urusannya antara penguasa itu dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan Allah lah yang lebih mengetahui ya apa kemampuan dari penguasa itu untuk menerapkan adanya udzur ataupun tidak adanya udzur, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, ya. Sehingga nanti keputusannya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di dalam syariat ini, manakala kita nggak paham tentang masalah tawakal ini, akan membuka ruang kita banyak terjatuh pada dosa. Contoh misalnya, di dalam peradilan itu kan seorang boleh untuk menuntut apa yang menjadi haknya, dan itu usaha. Namun dia pada waktu dia berusaha, dia harus yakin bahwa ya nanti yang akan menyampaikan sehingga dia itu mendapatkan haknya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah tidak mentakdirkannya, misalnya nggak akan sampai haknya itu kembali pada dirinya. Ya. Sehingga di situ untuk kemudian seorang dia bertawakal, ya, maka usaha yang dijalankan, usaha ini harus sesuai dengan syariat. Misalnya dia nuntut hak di hadapan peradilan, ternyata dia nggak punya bayinah. Ya, padahal Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan al-bayinatu alal mudda'i, bahwa bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuntut. Ya, sementara kalau qasam itu bagi sumpah itu bagi orang yang dituntut atasnya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan kemudian tidak punya burhan, dia sudah berusaha ibaratnya melalui peradilan supaya nanti dengan peradilan tersebut bisa disingkap bahwa kepemilikan sesungguhnya adalah bagi penuntutnya. Sebenarnya yang dituntut ya itu wajib mengembalikan atau dengan kerelaan hatinya setelah dituntut mengembalikan itu. Ya, mengembalikan hak dari orang yang menuntutnya. Namun ternyata nggak punya burhan. Ya, begitu nggak punya burhan, ya kemudian yang dituntut dia bersumpah atas nama Allah, selesai. Maka dia lebih mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakini bahwa haknya itu tidak didapat itu karena aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan syariat demikian. Maksudnya aturan syariat apa? Dalam hal tuntut menuntut dia nggak menang. Namun karena keimanannya, ya, karena sandarannya bahwa segala sesuatu itu tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan izin Allah, dia bertawakal kepada Allah, dia akan terima walaupun dia tahu itu haknya. Walaupun tak haknya, tapi dia nggak punya burhan, nggak punya bayinah. Sehingga dengan sumpah yang dilakukan oleh yang dituduh, maka dia lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala dia bersumpah, ya sudah, dia lebih mengagungkan Allah. Perkara dia melampas harta itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ setelah itu sudah diserahkan kepada Allah.
Ya sudah, kalau memang dia mau merampas harta, ya sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap orang yang beriman. Dan dia tidak perlu setelahnya sibuk merampas harta, hakikatnya harta dia. Setelah diputuskan peradilan nggak berhasil, bukan kemudian dia mencuri mengambil dengan paksa, enggak perlu. Dia cukup itu sebagai usaha maksimal. Adapun setelahnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menanggungnya. Ya, itulah bahwa tawakal itu, bertawakal kepada Allah itu sesuatu yang amalan yang sudah mencukupi baginya. Nah, tawakal itu ada berapa macam. Yang pertama adalah tawakul ala Allah Ta'ala. Ini pembahasan ini sedikit berbeda ya, atau sedikit lebih saya pertajam ya, karena ini termasuk perkara yang penting ya. Ya, tawakul ala Allah Ta'ala wa huwa min tamamil iman wa alamati sidqihi wa huwa wajibun la yatimu al-imanu bih illa bih. Bahasa bakot daliluhu. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah termasuk dari kesempurnaan keimanan. Dan termasuk dari tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran keimanan seseorang. Artinya seorang kapan dia beriman, pasti dia akan tawakal. Karena tawakal itulah bukti keimanannya. Atau tanda yang bisa menunjukkan keimanannya. Ya. Dan tawakal itu adalah sesuatu yang wajib. Ya. Dan tidaklah iman itu akan menjadi sempurna kecuali dengan tawakal. Dalilnya telah berlalu. Ya. Ini tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua itu adalah tawakul sir ya. Tawakal yang tersembunyi. Yaitu bi'an ya'tamida ala mayyitin. Ya. Fi jalbi manfaatin au daf'i madaratin. Fahada sirkun akbaru. Tawakal yang tersembunyi itu bahasanya seseorang dia bertawakal menyandarkan kepada mayit di dalam hal memberikan manfaat dan dalam menolak madarat. Ya, ini syirik besar. Dan memberikan di dalam hal mendapatkan manfaat dan menolak madarat itu dua hal yang saling terlazimi ya satu sama lain. Contoh misalnya gitu. Mengganggu dengan penampakan gitu, mengganggu. Berarti kan itu menolak madarat kan. Kaitannya ada dalam hal menolak madarat. Sehingga biasanya penduduk kampung itu juga dari awal di situ ada ketakutan ya. Itu lama-lama ada takdim. Sehingga kalau lewat tempat situ kemudian ada bentuk takdim. Akhirnya menyentuh pada ranah kehidupan gitu. Kaitannya dengan jalbil manafi, mengambil manfaat. Contohnya misalnya mengajarkan pernikahan atau acara sunatan atau acara apa. Itu kemudian penduduk tersebut berpikiran, oh ini nanti penunggu sana bisa mengganggu. Ya, bisa mengganggu ini itu dan supaya acara itu jalannya mulus, acara pernikahan jalannya mulus, acara sunatan jalannya mulus. Ya. Mereka memberikan sesaji misalnya. Sesaji. Ya. Agar supaya madarat tidak mengenai acara mereka. Nah di sini kan berarti di satu sisi jalhil manafi. Jalhil manafi'nya mengambil manfaat. Tapi pengambilan kemanfaatannya itu dari sisi apa? Dari sisi supaya penunggu itu nggak ganggu kan gitu. Dari sisi penolakan madaratnya itu dengan cara diberi sesaji. Untuk bisa seperti itu dia berikan sesaji. Ini syirik besar seperti ini. Syirik besar. Maka adanya merti desa ya di acara kampung-kampung itu ada pada ranah seperti ini. Untuk bersih desa agar supaya kampungnya aman. Kalau kampungnya aman kan harusnya digaji satpam ya. Ada ronda malam. Itu kampungnya aman. Kalau kampungnya aman ya agar supaya mereka aman, mereka banyak berdoa kepada Allah ya. Sebelum tidur membaca ayat kursi, itu kan akan dijaga masing-masing orangnya. Seperti itu kan harusnya. Bukan malah merti desa. Kalau merti desa yang mensyariatkan merti desa siapa gitu? Apakah Allah dan Rasulnya mensyariatkan? Tidak.
Berarti kalau tidak disyariatkan kok kemudian mengadakan merti desa itu untuk siapa? Nah, mesti di situ nanti adalah kaitannya dengan yang bau rekso kampung atau apa dan yang lain sebagainya. Nah, itu sudah bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menyandarkan sesuatu di dalam mengambil kemanfaatan atau di dalam menolak madorot itu kepada selain Allah itu bahayanya dahsyat. Coba sekarang ya, tidak usah kepada mayit atau kepada orang saja misalnya. Karena orang itu punya kekuasaan, punya senjata yang lengkap, kemudian dia menyandarkan agar untuk mendapatkan keamanan, untuk menolak madorot. Akhirnya apa? Orang yang disandari tersebut, yang dia masih hidup, punya kekuatan, punya kekuasaan, itu kan dia minta kepada yang bersandar kepadanya itu untuk memberikan beberapa keharusan. Ya kalau keharusannya itu misalnya membayar, itu kan muamalah gitu. Muamalah. Tapi kalau keharusannya itu dalam bentuk harus menghinakan diri, ya, mengagungkan, ya, sehingga seperti seorang dia beribadah kepada Allah untuk ditaati, nah, itu masuk pada ranah syirku ta'ah namanya. Syirku ta'ah. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Itu pada yang manusia yang hidup gitu. Artinya di situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penyandaran kaitannya dengan memberikan manfaat ataupun penolakan terhadap madorot, disitulah. Ya. Inilah ranah yang menjadikan nanti seorang itu biasanya akan bersikap mentakdim. Tatkala sudah mentakdim, mengagungkan, akan ada bentuk peribadatan. Ya, bentuk peribadatan. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan mayit, li'annahu la yaqau ila mimman ya'taqidu anna li hadhil mayit tasarrufan siriyan fil kaun. Jadi karena kan ya, tidaklah itu timbul ataupun terjadi keyakinan kepada mayit dalam jalbin, dalam mendapatkan manfaat atau menolak madorot, kecuali dari orang yang memang dia meyakini bahwa mayit tersebut itu punya kemampuan tersembunyi di dalam merubah keadaan yang terjadi. Keadaan yang terjadi apa? Sebelumnya tidak mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan kemanfaatan. Kalau perubahan yang terjadi apa? Di dalam yang sebelumnya ada bahaya madorot, kemudian tertolak madorot. Nah ini tasarrufan fil kaun ya. Punya tasarrufan, dia punya kemampuan merubah sirian yang sifatnya tersembunyi. Ya, fil kaun yang kemampuan tersembunyi, ya, merubah keadaan yang terjadi itu diyakini dalam hatinya. Ya. Diyakini dalam hatinya. Ya. Dan itu tidak dibedakan ya, apakah kemudian mayit itu adalah seorang nabi atau seorang wali ataupun musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal yang kedua. Kemudian yang ketiga, tawakul ala al-ghair. Bima yatasarrafu fihi al-ghairu su'uri bi ulubi martabatihi wa in hitatihi martabati al-mutawakkil anhu. Tawakal kepada yang lainnya. Pada perkara yang memang selainnya, orang lain itu mampu untuk melakukannya. Namun di situ disertai dengan perasaan menganggap tingginya kedudukan dan merasa hinanya orang yang bersandar kepadanya. Maksudnya disertai dengan rasa adanya anggapan atau adanya perasaan tingginya orang yang ditawakali, ya, dan disertai dengan penghinaan dirinya kepada orang yang bertawakal tersebut, pada orang yang ditawakali tersebut. Artinya dari kedudukannya yang ditawakalinya tinggi, kemudian dia kedudukannya rendah, disertai perasaan seperti itu. Ya, ini biasanya kalau orang mau bekerja ya seperti ini. Ya. Kalau sampai pada taraf seperti ini masuk syirik asghar ya. Ya, dia menghinakan diri sampai kadang disuruh-suruh pada perkara-perkara yang tidak layak, atau dia mendapatkan pekerjaan sambil dihina-hina, direndah-rendahkan tanpa ada sebab. Kalau ada sebabnya beda lagi. Kalau ada sebabnya nanti ranahnya adalah ranah kemungkaran ya, tidak sampai kesirikan.
Ya, tidak sampai kesyirikan. Ya. Tapi kalau tidak ada sebabnya, ya seorang dia merasa hina kalau misalnya satu contoh ya, seorang merasa hina kepada yang lainnya pada saat dia mencuri itu jelas tidak ada masalah dan itu bukan syirik asghar. Tatkala ada orang jujur, kemudian dia suka berbohong, mencuri dan yang lainnya, kemudian ketahuan, ya otomatis yang banyak berbohong lagi, kemudian sering mencuri itu dia merasa hina, wajar. Dan itu bukan syirik kecil. Ya, adapun yang dia jujur, dia mesti merasa istilahnya bukan merasa tinggi ya, karena merasa tinggi itu sombong, tapi adalah izah mulia bahwa dia dengan kejujurannya merasa mulia. Namanya izah gitu. Ya. Wallahu taala. Sehingga kalau kemudian dia menegur, dia marah karena barangnya dicuri itu tidak ada masalah. Ya. Sehingga manakala kemudian yang dicuri mengatakan sebagai untuk sul perdamaian, ya kamu kalau mau damai sekarang gini, kamu balikkan uang saya. Kalau tidak balik kan urusannya seperti ini. Maka yang mengambil ini dia mentaati kesepakatan tersebut ini tidak dianggap sebagai bentuk peribadatan karena ini sifatnya muamalah. Ini namanya sul ataupun perdamaian. Jadi beda ya dengan tawakul alal ghair fima yatasarru fihi al ghairu ma'asuri bi ului martabatihi wa inhitati martabati al mutawakkil anhu. Ya. Kenapa kalau seperti ini dikatakan sebagai syirik asghar? Karena likuwati ta'alluqil al-qalbi bihi. Karena begitu kuatnya ketergantungan hati kepadanya. Demikian pula al-i'timad alaihi. Begitu kuatnya penyandaran dirinya kepadanya. Ya. Adapun kalau andaikan seorang misalnya lau i'tamada alaihi ala anahu sababun wa anallaha ta'ala huwa alladzi qaddara dzalika ala yadihi fa inna dzalika la ba'sa bih. Namun kalau seorang dia menyandarkan kepadanya di atas keyakinan bahwa itu hanya sekedar sebab. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang dialah yang akan mentakdirkan perkara tersebut melalui dari orang tersebut ya, yang ditawakili, maka seperti tidak ada masalah. Ya, seperti tidak ada masalah. Ya. Tentunya itu bisa diperhatikan ya, idza kana lil sahihun fi husulihi. Apabila orang yang ditawakali atasnya itu memang dia punya pengaruh yang benar di dalam mewujudkan apa yang ditawakalkan kepadanya. Pengaruh-pengaruh yang jelas, yang sudah nampak, yang sahih, secara ilmu sudah diketahui, misalnya kayak dokter ya. Dokter itu punya pengaruh asar sahih di dalam menyembuhkan manusia. Hakikat yang menyembuhkan Allah. Tapi dia punya sebab-sebab. Sebab-sebab yang Allah berikan karunia, dia punya kemampuan sebab yang Allah jadikan padanya sebab untuk mengobati orang yang sakit atau menjadikan sembuh orang yang sakit. Dan itu asarnya nampak. Makanya kalau kita lihat ya Pak dokter itu misalnya ya, orang berobat ke dokter itu ya banyak sekali yang dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Walaupun ada yang nggak sembuh juga gitu, tetapi kebanyakan sembuh. Kebanyakan sembuh. Ada asar yang sahih karena sesuai dengan kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ar-rabi atawakulu ala alal ghair bima yatasarrafu fihi al-mutawakkilu bihaitsu yunibu ghairahu fi amrin yajuzu bihi an-niyabah fa hadzal ba'sa bi. Ya. Bidilalatil kitab wa sunnah wal ijma'. Bertawakal kepada yang lain pada perkara yang mana yang ditawakali kapan al-mutawakal gitu. Al-mutawakal fihi al-mutawakal ya. Yang mana yang ditawakali itu dia mampu untuk melaksanakannya. Di mana yang bertawakal itu dia menyerahkan kepada yang lainnya di dalam perkara yang memang boleh berlaku padanya itu untuk diwakilkan. Maka ini tidak ada masalah. Berdasarkan kitab, sunnah, ijma, ya. Seperti contoh seorang dalam bermuamalah
pesan sesuatu, pesan dibikinkan apa. Gitu. Hakikatnya yang ingin membikinkan yang memesan. Misal bikin lemari. Maka dia percayakan untuk bikin lemari kepada ahli lemari. Ya, pesan ini ya, tidak ada masalah seperti itu. Ya, makanya di dalam perkara ini pun berlaku. Seperti di dalam niabah nikah ya. Penggantian akad nikah. Mengakadkan nikah itu kan haknya dari orang tua ataupun kakeknya ataupun saudara laki-lakinya ya, yang merupakan wali bagi seorang wanita. Maka boleh walinya itu misalnya bapaknya itu mewakilkan kepada yang lainnya. Bahkan mewakilkan kepada petugas KUA pun boleh. Makanya sering petugas KUA dikatakan naib. Kedudukannya sebagai naib dan kedudukannya bukan sebagai hakim. Tapi pemerintah dalam hal ini yang misalnya di petugas KUA itu ada yang biasa jadi naib, kemudian ditunjuk oleh pemerintah pada keadaan tertentu melalui proses peradilan atau melalui keputusan ya, sesuatu yang sudah berlaku dari pemerintah, itu dia bisa menjadi wali hakim. Bisa menjadi wali hakim. Artinya kalau menjadi wali hakim itu bisa karena beberapa sebab. Karena memang tidak ada walinya. Atau walinya itu hak untuk menikahkannya dirampas oleh negara. Dirampas oleh negara. Karena ketentuan-ketentuan tertentu itu boleh hakim untuk merampasnya. Maka pada saat dia melakukan akad nikah itu kedudukannya sebagai wali hakim, bukan sebagai naib. Ya, balik lagi. Ya, ini boleh. Ya. Makanya Nabi Yakub alaihissalam tatkala beliau menginginkan agar supaya mencari berita tentang Nabi Yusuf dan saudaranya, beliau memerintahkan kepada anaknya, ya, yaitu idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Pergilah kamu sekalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Di sini beliau mewakilkan kepada putra-putranya. Ya. Juga Nabi alaihi salatu wasallam, wakala Nabi alaihi salatu wasallam ala sodaqoh, umat dan wahufadhan. Ya, umalan wahufadhan. Kapan fadhan? Ya. Wahufadhan. Ya, beliau menyerahkan urusan sodakoh zakat itu kepada amil-amilnya dan para penjaga-penjaganya dan yang lainnya dalam berbagai macam urusan. Ya. Kemudian dalilur rohbah wa rohbah wal khusyu' qauluhu subhanahu wa ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yata'unana raghaban wa rohaban wa kanu lana khasyi'in. Dalil dari para rohbah itu adalah berharap, rohbah itu takut, khusyuk juga khusyuk. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang biasa bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka sangat membiasakan untuk berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan takut. Ya, penuh harap dan takut. Dan mereka pada kami adalah orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Rohbah itu adalah mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Yaitu kecintaan yang bisa menyampaikan kepada sesuatu yang dicintainya. Biasanya dikatakan harapan, berharap untuk mendapatkan sesuatu yang dia cintai. Itulah rohbah. Ya. Makanya ada istilah targhib. Targhib itu memberikan dorongan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dicintainya. Targhib. Sehingga isinya adalah kabar-kabar gembira, bisyarah. Makanya Nabi dikatakan basyiron, sebagai pemberi kabar gembira. Sementara kalau rohbah itu adalah al-khauf al-musmiru lil harb minal makhuf fahiya khaufun makrun bi amal. Sementara kalau rohbah itu adalah takut yang menghasilkan
ataupun yang membuahkan lari dari yang ditakutinya. Ya, jadi ketakutan yang bisa membuahkan untuk lari dari yang ditakutinya. Dan inilah khaufun makrun bi amal. Dan inilah takut yang diiringi dengan amal. Ya, diiringi dengan amal. Makanya ada kitab namanya Targhib buat Tarhib. Artinya Tarhib itu, kalau Targhib kan tadi sudah diterangkan. Nah, kalau Tarhib itu adalah menakut-nakuti dari amal kejelekan. Ya, menakut-nakuti dari akibat amal kejelekan sehingga dia melakukan amal kebaikan. Ya, itu menakut-nakuti dari kejelekan, demikian pula dari akibat amal kejelekan agar supaya lari darinya dan kemudian mau untuk melakukan amal kebaikan. Makanya targhib buat tarhib. Ya. Kemudian khusyuk itu ad-dulu wa tatamun bi adhamatillahi subhanahu wa ta'ala yaitu yastalzimu liqadaihi al-kauniyyi wa syar'i. Sementara khusyuk itu adalah adul, menghinakan diri. Juga tatamun, ya, merasa tenang. Ya, tenang tapi sambil menghinakan diri, disertai menghinakan diri dan tenang, ya, merasa tenang terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau dikarenakan keagungan Allah Subhanahu wa taala di mana dia menyerahkan dirinya pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan yang kauni maupun ketentuan yang syar'i. Ya, untuk bisa khusyuk seperti itu mudahnya, yang paling mudah seorang untuk bisa khusyuk, ya, itu adalah seorang hendaklah sangat baik kepada Allah. Ya, karena kapan seorang itu sangat baik kepada Allah, maka dia akan bisa menerima apa yang menjadi keputusan Allah, baik kauni maupun qadari. Dan di saat dia merasa dia menyangka baik kepada Allah, maka dengan keberadaannya dia untuk menghinakan diri, ya, kepada Allah itu dengan tidak sekedar dia menghinakan diri, tapi model dipaksa. Tapi di dalam menghinakan diri itu dia dengan penuh ketenangan, penuh keyakinan, penuh kesabaran. Dari situlah nanti akan muncul Allah Subhanahu wa taala akan berbagai macam keindahan dari hikmah pada saat dia menerima takdirullahi azza wa jalla, menerima ketentuan Allah, baik ketentuan Allah yang kauni maupun yang syar'i, ya. Ya, ini sebagai sebuah ini nasihat yang untuk nasihat kita semua, ya. Belum lama itu ada WA kepada saya orang yang menceritakan sejak kecil mengalami masa broken home. Kemudian ngaji, setelah ngaji juga di kampung dia dapat pelecehan seksual dari gurunya, dari guru ngajinya, sampai kemudian dewasa, sampai menikah, maka traumatik itu masih dia alami. Sehingga tatkala traumatik itu dia alami itu membentuk karakter dendam, mudah marah tanpa terkontrol. Sampai konsultasi secara pribadi pada saya, kami, seorang wanita. Dia menceritakan, tapi tidak langsung hanya dengan tulisan saja. Ya. Itu jawaban untuk menjelaskan perkara tersebut yang paling pertama kali itu adalah diberi harapan. Beri harapan. Harapan-harapan karena yang seperti itu akan menjadikan dia susah, sedih dan yang lain sebagainya. Nanti amal solehnya apa yang perlu untuk dilakukan ada sendiri gitu. Seperti berdoa dari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Tetapi prinsip yang mendasar dulu hendaklah dia sangka baik kepada Allah. Karena sangka baik ini yang luar. Ini sangka baik kepada Allah ini nanti akan melahirkan berbagai macam sikap pada dirinya yang muncul dalam hatinya itu berbagai macam kebaikan yang banyak. Ya. Karena sangka baik itu akan menjadikan seorang tumbuh di dalam hatinya itu semangat
Makanya tafaul, al-faal itu bagian daripada sangka baik. Dan itu nanti akan memunculkan di lisannya ucapan-ucapan baik. Padahal kalau orang sudah ucapannya baik, lisannya terjaga, maka agamanya akan tegak. Agamanya akan tegak. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Fala akhbirni bimalaki dzalika kulli." Tidakkah aku kabarkan kepada kamu? Ya. Awanan saya ulangi. Ala oh, ala ukhbiruka, saya keliru tadi. Ala ukhbiruka, tidakkah aku kabarkan kepada kamu? Ya. Bimalaki dzalika kulli, dengan yang perkara yang bisa mengumpulkan semua itu, yaitu seluruh pokok-pokok agama, kemudian rukun Islam, kemudian pintu-pintu surga, kemudian pokok perkara, tiangnya, puncaknya, kesemuanya itu yang bisa mengumpulkan, ya tidakkah aku kabarkan kepada kamu sesuatu yang bisa mengumpulkan semuanya? Maka Nabi mengatakan sambil mengisyaratkan pada lisannya, kufa alaika hada. Ya, jaga lisan kamu ini. Maka Mu'ad pun beliau bertanya, inna lamu akhaduna, ya, di alsinatina, apakah sungguhnya kita benar-benar akan diseksa dikarenakan perbuatan lisan kita? Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian menyebutkan hal yakubun nasa, ya, ila nari ala manakhirihim au wujuhim illa haso itu alsinatihim. Ya, tidaklah ada yang bisa menyeret manusia ke neraka, ya, dengan wajah-wajahnya, atau dengan hidung-hidungnya, atau dengan wajah-wajahnya, melainkan hasil perbuatan dari lisannya. Sehingga di situ sikap sangka baik kepada Allah itu suatu yang sangat menakjubkan. Makanya kalau misalnya kalian suatu saat menemui ada berbagai macam permasalahan-permasalahan. Permasalahan itu biasanya akan menyebabkan ingkisarul qalbi, hatinya itu patah. Berikan saja targib. Karena targib itu akan menjadikan ada orang rojak. Dan untuk bisa mendorong supaya rojaknya kuat, targibnya itu dorong untuk mendapatkan kebaikan kuat, itu pertama kali dia harus diyakinkan tentang sangka baik kepada Allah. Bahwa Allah itu demikian-demikian, ya, disangka baik kepada Allah. Dan dengan sangka baik itulah nanti akan terjadi kebaikan yang banyak. Dengan hati seorang berawal sangka baik, itu akan muncul di dalam hatinya itu perkara-perkara yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam kebaikan, dan itu akan melahirkan ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Ya, makanya nanti biasanya dia akan bisa melihat hikmah Allah di dalam kauniyahnya dan dalam syariahnya. Nah, sehingga nggak akan mengeluh, ya, nggak akan mengeluh. Kalau dalam bahasa lain, orangnya akan menjadikan positive thinking, gitu. Pikirannya positif, bukan negatif thinking. Ya, bukan negatif thinking. Tapi kalau sudah negatif thinking, ya pikirannya negatif, itu kan berarti sudah bukan optimis lagi, gitu. Bukan sangka baik lagi. Ya. Biasanya dengan makhluk nanti juga pikirannya negatif. Akhirnya sukanya suudon, kayak begini, sukanya hasad, ya gitu. Akhirnya tambah rusak. Tapi kalau orang misalnya sangka baik kepada orang, ya, misalnya berbuat salah sangka baik, oh bisa jadi karena dia belum tahu. Atau tetangganya, dia sangka baik. Sangka baik itu akan menjadikan orang tulus. Tulus, misalnya tetangganya beli ini, maka muncul mungkin doa, oh, mudah-mudahan barokah. Kan gitu kayak itu. Akhirnya akan muncul ucapan-ucapan yang bagus. Wallahu ta'ala. Ya. Kemudian di dalam ayat ini, fi hadil ayatil karimati wasafallahu ta'ala al-qalas min ibadihi bi anahum yatunallaha ta'ala rahaban wa rahaban ma'al khusu' lahu. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mensifat ketulusan dari hamba-hambanya, di mana mereka itu berdoa kepada Allah dalam keadaan harap dan takut, ya, dalam keadaan harap dan cemas, ya, dan disertai dari khusyuk kepadanya. Dan doa di sini mencakup dua macam doa, ya, itu doa ibadah dan doa al-masalah.
Doa ibadah seorang dia dengan doa tersebut, dengan sesuatu tersebut dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara doa masalah memang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dimintakan padanya. Kepada Allah, misalnya seorang minta rezeki. Dia menyebut nama Allah Ar-Razzaq, Urzuqni. Itu doa masalah. Kalau doa ibadah itu dia dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas daripada namanya, maka dia beribadah dengannya. Seperti Allah taala itu sangat keras siksanya. Maka dia beribadah dengan sifat kekerasnya siksa Allah, dia lari dari maksiat. Dia takut terjatuh pada maksiat, dia hati-hati. Itu termasuk doa al-ibadah. Ya. Adanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya rohbah wa rohbah di sini. Itu nanti kalau di dalam dalam pembahasan yang sudah berlalu itu sangat erat kaitannya dengan rojak dan khauf. Ya. Rojak dan khauf. Ya. Rohbah itu nanti nampak pada rojak seseorang. Ya. Rohbah itu nampak pada takutnya seseorang. Dan itu harus ada ya, dalam ibadah itu harus ada. Ya, harus ada rojak, harus ada khauf, ada rohbah, ada rohbah, ya, dan juga ada cinta. Ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kondisinya mana yang lebih didominankan ya? Itu pada kondisi kapan kemudian rojaknya itu dominan, rojaknya dominan kemudian justru terjatuh sikap mengentengkan, maka di situ khauf harus dikuatkan. Demikian pula pada kondisi khauf itu bisa menjatuhkan berputus asa dari rahmat Allah, maka rojak itu harus diperbesar, dikuatkan. Makanya dalam kondisi sakit itu yang bukan hal yang justru bukan khauf yang ditekankan, tetapi yang ditekankan untuk lebih dikuatkan rojaknya kepada Allah. Karena dengan rojak itu, pada waktu dia sakit, kemudian dia rojak, dia akan berharap pahala. Dan dengan berharap pahala itu akan menguatkan kesabaran dia. Tapi kalau khaufnya itu dikuatkan, misalnya ini karena dosa, sehingga seperti ini, itu bisa sampai pada taraf, wah kalau seperti ini dosa saya banyak ya. Allah memberikan pahala yang besar, ya, diberikan harapan-harapan sehingga dia bisa mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi, yang banyak. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang terakhir wa dalilul khosyah, dalil daripada khosyah takut. Fala takhsyauhum wakhsyauni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku. Khosyah itu adalah al-khawfu al-mabni alal ilmi. Bi adomati man yakhsyahu wa kamali sultani. Khosyah itu takut yang dibangun di atas ilmu. Ya. Terhadap keagungan dari zat yang dia takut kepadanya. Ya. Dikarenakan kekuasaannya, juga dikarenakan kekuasaan zat yang ditakutinya. Sehingga di sini khosyah itu memang takut setelah ilmu. Makanya ada beda dengan khauf. Kalau khauf itu takut yang seorang dia tidak mengetahui. Ya, tidak diketahui. Makanya kalau dikatakan misalnya ada seorang yang dia takut kepada orang lain, sementara dia nggak tahu orang lain yang ditakuti itu bisa menguasainya atau tidak. Ini namanya khauf. Tapi kalau kemudian seorang dia takut kepada seseorang karena orang itu mampu untuk menguasai dirinya, mendolimi dirinya, maka namanya khosyah. Ya, namanya khosyah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita sempurnakan satu lagi, inabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum fa aslimulah. Dan inabahlah kalian kepada Rabb kalian, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya.
inabah itu adalah rujuk ilallahi ta'ala biqiyami bita'atihi wastina bin maksiyatihi wahiyya qarinatun min makna tobah. Ya. Yaitu kembali kepada Allah dengan menunaikan ketaatan setelah menjauhi maksiat, dan ini merupakan makna yang dekat kepada taubat. Hanya saja ya, kalau inabah itu disertai dengan amal soleh, ya makanya dikatakan anaha aroku minha, dia lebih halus dibandingkan taubat. Ya, kenapa? Lima tus'aru bihi minal i'timad Allah wal luju' ilaihi. Ya. Dikarenakan yang ditampakkan padanya itu adanya sikap penyandaran kepada Allah, demikian pula kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah di situ disertai dengan amal soleh. Makanya lebih dalam makna inabah itu dibandingkan makna tobat. Kalau tobat seorang bertobat selesai. Tapi kalau inabah dia bertobat, dia kemudian juga kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Artinya tobat yang diiringi atau batu makrunatun bil amal as-soleh atau bi a'mali as-solihati. Tobat yang disertai dengan amal soleh itulah yang namanya inabah. Adapun berislam, Islam itu ada Islam syar'i ya, dan ada Islam yang sifatnya kauni. Ketundukan Islam kauni itu tidak dipuji. Ya. Seorang seluruh makhluk itu dia Islam kauni, tapi bukan Islam syar'i. Bahkan orang kafir pun Islam kauni. Karena kalau mereka lapar, mereka harus makan supaya menghilangkan laparnya. Itu Islam kauni. Dipuji, tidak dipuji atasnya. Tidak dipuji dan juga istilahnya tidak ada pujian padanya, ketundukannya. Tapi beda dengan Islam syar'i. Kalau Islam syar'i itu ketundukan karena syariat, sehingga dipuji atasnya. Ini saja yang bisa disampaikan di pagi ini. Kita cukupkan sekian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.